Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahman Zain. Di sini saya ingin melaksanakan tugas pengayaan yaitu matematika wajib, di mana ada 5 soal. Yang pertama ini barisan dan deret aritmatika. Di sini soalnya suku ketiga dari deret aritmatika adalah 14. Jumlah suku kedua dan suku keenam adalah 34. Jumlah 10 suku pertama deret tersebut adalah, bisa kita jawab. Di sini suku ketiga bisa kita tulis U3. U3 adalah 14. U3 sama dengan 14. Lalu jumlah suku kedua dan suku keenam adalah 34. Jumlah suku kedua berarti U2 ditambah U6 sama dengan 34. Di sini kita bikin rumus suku ke N. Rumus suku ke N yaitu UN sama dengan A ditambah N min 1 dikali B. Ini kita bikin rumus suku ke N nya yaitu menjadi A plus 2B sama dengan 14. Lalu ini juga kita bikin rumus suku ke N yaitu A plus B ditambah A plus 5B sama dengan 34. Lalu di bagian sini bisa kita jumlah. A ditambah A menjadi 2A ditambah B ditambah 5B menjadi 6B sama dengan 34. Lalu dari dua persamaan ini bisa kita eliminasi salah satu variabel tersebut. Oh iya, di bagian sini kita bisa bagi dua. Kenapa? Karena di bagian variabel A ini 2. Jadi kita bisa bagi 2. 2 dibagi 2 sama dengan 1. Kita tulis A ditambah 6B kita bagi 2 hasilnya 3B. 34 kita bagi 2 sama dengan 17. Lalu kita eliminasi dari dua persamaan tersebut. Yang pertama A plus 2B. A plus 2B sama dengan 14. Lalu yang persamaan 2 kita tulis A plus 3B sama dengan 17. Di sini kita bisa eliminasi variabel A dengan cara dikurang. A dikurang A habis. 2 dikurang 3 min B atau min 1. 14 dikurang 17 sama dengan min 3. Karena di variabel bagian depannya ini min, jadi kita kalikan dengan min 1. Ruas kiri kalikan min 1, ruas kanan kalikan min 1 kali min 1. Hasilnya B sama dengan 3. Di sini kita dapat B-nya 3. Lalu substitusikan nilai B ke dalam salah satu persamaan berikut. Kita ambil persamaan 1 di mana A plus 2B sama dengan 14. Kita substitusi ke sini. A plus 2B sama dengan 14. Lalu B-nya itu kita substitusi. A plus 2 dikali 3 sama dengan 14. A ditambah 2 dikali 3 6 sama dengan 14. Lalu 6-nya ini kita pindah ruas ke kanan. A sama dengan 14 dikurang 6. A sama dengan 8. Di sini kita sudah mendapatkan A atau suku pertamanya yaitu 8 dan bedanya 3. Karena yang ditanyakan jumlah 10 suku pertama deret aritmatika, di mana kita tahu deret aritmatika yaitu Sn sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N min 1 dikali B.
N-nya di sini kita lihat N-nya di sini 10. Jadi kita tulis S10 sama dengan 10 dibagi 2. 2 A-nya ini kita masukin 8. Jadi 2 dikali 8 2 dikali 8 ditambah N-nya 10 min 1 dikali bedanya di sini kita masukin 3. Bisa kita hitung 10 bagi 2 yaitu 5. 2 dikali 8 16 ditambah 10 dikurang 1 9. 9-nya ini kita kalikan dengan 3 yaitu 27. Langsung kita tulis 27. 5 dikali 43. 5 dikali 43 sama dengan 215. Jadi jumlah 10 suku pertama deret tersebut adalah 215. S10 sama dengan 215. Soal selanjutnya berkaitan dengan barisan dan deret geometri. Suku pertama suatu deret geometri adalah 8 kali rasionya. Jika jumlah tak hingga deret itu adalah 8, suku terkecil yang kurang dari 1/10 adalah. Dapat kita ketahui suku pertama suatu deret geometri adalah 8. Suku pertama itu A. A sama dengan 8 kali rasionya, berarti 8R. Jika jumlah tak hingga deret itu adalah 8, jumlah tak hingga S tak hingga sama dengan 8. Suku terkecil yang kurang dari 1/10 adalah, itu nanti kita uji coba. Dapat kita ketahui rumus dari S tak hingga sama dengan A 1 min R. Ini untuk mengetahui nilai R terlebih dahulu, di mana dapat kita jawab S tak hingga sama dengan A per 1 min R. S tak hingga kita ketahui 8 sama dengan A-nya 8R. 8R per 1 min R. Kemudian 1 min R ini kita minta ruas ke arah kiri, yang tadinya pembagian menjadi perkalian. Dapat kita tulis 8 dikali 1 min R sama dengan 8R. Kemudian 8-nya ini kita pindah jadi pembagian. 1 min R sama dengan 8R dibagi 8. 1 min R tetap kita tulis sama dengan 8 bagi 8 1. Satunya tidak usah kita tulis R saja. R. Kemudian kita pindahkan R yang sebelah kiri pindah ke kanan, jadi yang tadinya negatif menjadi positif. 1 sama dengan R plus R. 1 sama dengan 2R. Dapat kita ketahui R sama dengan pindah ruas satunya menjadi 1/2. Setelah mengetahui nilai R yaitu setengah, kita substitusikan ke rumus A yang tadi. A sama dengan 8R. Kita substitusikan nilai R tersebut. 8 dikali setengah. A sama dengan 8 dibagi 2 sama dengan 4. Jadi dapat kita ketahui di sini A sama dengan 4, R sama dengan setengah. A sama dengan 4. Lalu yang ditanyakan suku terkecil yang kurang dari 1/10.
kita melakukan uji coba dari U1, U2, U3 sampai seterusnya hingga suku tersebut kurang dari 1/10. UN sama dengan A R N-1 atau bisa saya singkat jadi ARNI. Kita uji coba dari U1 sama dengan A-nya di sini 4 dikali R-nya setengah, N-1 1 dikurang 1 menjadi 4 dibagi 2 2 pangkat 0 itu 1, jadi 1 kurang 1 0, berapapun yang pangkat 0 itu hasilnya akan 1, jadi setengah pangkat 0 ini 1, 4 kali 1 sama dengan 4. Lalu kita uji coba U2. Kita sampai menemukan suku terkecil yang kurang dari 1/10 adalah 4 dikali setengah 2 min 1 sama dengan 2. Kenapa 2? Karena setengah pangkat 1 itu setengah. Kemudian 4 dibagi 2, 2. Selanjutnya kita uji coba suku ketiga atau U3 sama dengan 4 dikali setengah N-nya 3 min 1 sama dengan 3 min 1 pangkat 2, setengah pangkat 2 1/4. Setengah pangkat 2 itu 1/4. Jadi 4 dibagi 4 itu kita tulis 4 1/4 sama dengan 4 bagi 4 1, masih lebih besar. Kemudian kita uji coba suku keempat atau 4. 4 dikali setengah N-nya 4 dikurang 1 sama dengan 4 dikali setengah pangkat 3 yaitu 8, 1/8 sama dengan 4 dibagi 8 1/2, bisa kita cari 2, jadi hasilnya 1/2, masih lebih besar. Kemudian kita uji coba ke suku kelima atau U5. 4 dikali setengah N-nya kita masukin 5 min 1 sama dengan 4 dikali setengah pangkat 4, hasilnya setengah pangkat 4 itu 1/16. 4 dikali 1/16 hasilnya bisa kita coret jadi 1/4, 1/4 masih lebih besar. Dikali setengah 6 min 1 sama dengan 4 dikali setengah pangkat 5, 4 dikali 1/32 sama dengan kita bisa coret menjadi 1/8. Ya, soal selanjutnya di sini ada soal yang berkaitan dengan integral tak tentu, dimana soalnya integral dari 12x pangkat 3 dalam kurung x pangkat 4 min 1 kurung tutup pangkat 5 do x dapat kita jawab. Kita permisalkan dulu. Misal U sama dengan x pangkat 4 min 1, x pangkat 4 min 1. Kemudian kita jawab do U. Misal do U sama dengan turunan dari x4 ini, yaitu 4x pangkat 3 do x. Kemudian do x sama dengan 1/4
4x pangkat 3 2u. Dapat kita jawab di sini integral dari 12x pangkat 3 x pangkat 4 min 1 pangkat 5 2x sama dengan 12x pangkat 3 ini kita bisa faktorkan, yaitu 3 dikali 4x pangkat 3. Kemudian x pangkat min 1 ini, x pangkat 4 min 1 ini sudah dipermisalkan menjadi u. Maka di sini kita tulis u. Kemudian di sini ada pangkat 5, kita tulis pangkat 5. Di sini ada x, U7 sama dengan 4 dikali setengah 7 dikurang 1 sama dengan 4 dikali setengah pangkat 6 sama dengan 4 dikali 1 per 60. Dapat kita coret menjadi 1 per 16. Nah, di sini sudah ditemukan suku terkecil angkutan kurang dari 1/10. Kenapa? Karena angka yang di bawah ini lebih besar dari 1/10. Jadi jawabannya adalah U7, memiliki nilai yang kurang dari 1/10. Selanjutnya ada soal ketiga, yaitu materi limit fungsi. Soalnya nilai lim x menjadi 3, 2 min akar x plus 1 per x min 3. 2 min akar x nya kita masukin 3 plus 1 per x nya kita masukin 3 min 3 sama dengan 2 min akar 4 sama dengan per 6 sama dengan 2 akar 4 itu 2 sama dengan 0 per 6. Nah, dimana jika FA sama dengan 0 per 0, maka kita memerlukan dengan dua cara. Yang pertama memfaktorkan, dan yang kedua mengalihkan dengan bentuk sekawan. Lim x menjadi 3, 2 min akar x plus 1 x min 3. Dimana kita kalikan dengan sekawan. Gimana tuh kalikan dengan sekawan? Kita kalikan dengan sama-sama yang di atas, tetapi tandanya berbeda. Misalkan di sini yang negatif, berarti di sini positif. Seperti ini. 2 menjadi ditambah x plus 1. Yang bawahnya juga sama, 2 plus akar x plus 1 sama dengan lim x menjadi 3. Lalu ini kita dapat hitung yang atas 2 dikali 2 itu tetap 2. Yang diubah tandanya saja, min kali plus menjadi min. Kemudian ada akar x plus 1. Yang di bawah per x min 3 dikali dengan 2 plus akar x plus 1. Nah, di sini kan masih ada akar nih. Kita hilangkan dengan cara kuadrat. Berarti kalau di sini kuadrat, di sini juga harus kuadrat. 2 kuadrat akar x plus 1 kuadrat. Lim
X menjadi 3. 2 pangkat 2 itu 4. Min ini akar hilang karena ada kuadratnya, jadi min X plus 1 per kita yang bawah tetap terus lagi X min 3 2 plus akar X plus 1 sama dengan limit X menjadi 3. Karena di sini ada min, kita kalikan dengan X dan plus 1. Min kali X menjadi min X, min kali positif 1 menjadi min 1. Per yang bawah kita terus lagi X min 3 2 plus akar X plus 1. Kemudian in X menjadi 3. Karena di sini satunya tidak ada variabel dan 4-nya juga tidak ada variabel, bisa kita hitung dengan 4 dikurang 1 sama dengan 3. Jadi 3 min X per X min 3 2 plus akar X plus 1 min X menjadi 3. Kemudian 3 min X ini bisa kita faktorkan dengan cara kita taruh min terus X kemudian min 3. Kenapa? Karena di sini min X, min kali X menjadi min X, kemudian min dikali minus 3 menjadi positif 3. Kemudian kita tulis lagi bawahnya X min 3 2 plus akar X plus 1. X min 3 bagi X min 3 hasilnya 1 sama dengan lim X menjadi 3 min 1 per 2 ditambah akar X plus 1. Kemudian X menjadi 3 ini kita substitusikan ke variabel yang X. Jadi min 1 per 2 ditambah akar X-nya kita substitusikan menjadi 3. 3 plus 1 sama dengan min 1 per 2 ditambah akar 4 sama dengan min 1 per 2 ditambah akar 4 itu 2 sama dengan min 1 per 4. Jadi nilai lim dari X menjadi 3 2 min akar X plus 1 per X min 3 adalah min 1 per 4. Soal selanjutnya berkaitan dengan turunan fungsi pembagian, dimana soalnya jika fx sama dengan 4x min 6 per 2x plus 3, x tidak sama dengan min 3 per 2. Nilai f aksen min 2 adalah, bisa kita jawab. Ingat, yang atas itu fx, yang bawah itu gx. Rumusnya, kita tulis dulu. Fx sama dengan 4x min 6 gx 2x plus 3. Rumusnya itu ax n sama dengan n a n dikali a n dikali a x n min 1. Ini dia rumusnya. Kita ubah turunan dari fx.
4x ini ibaratkan pangkat 1 dikurang 1 x menjadi x pangkat 0. 4 dikali hasilnya 4. Kenapa? Karena x pangkat 1 dikurang 1 x pangkat 0, lalu x pangkat 0 itu sama dengan 1, jadi 4 dikali 1 sama dengan 4. Kemudian kita buat turunan gx sama dengan, ini juga sama, x pangkat 1 min 1 x pangkat 0 sama dengan 1, 2 dikali 1 sama dengan 2. Kemudian rumus dari turunan fungsi pembelian aksen x sama dengan f aksen x dikali gx dikurang f x dikali g aksen x per g kuadrat x sama dengan turunan fx 4 dikali gx nya 2x pangkat 3 2x plus 3 dikurang fx nya 4x min 6 4x min 6 dikali g aksen x nya 2. Kemudian g kuadrat x itu dari mana? Dari 2x pangkat 2x plus 3, kemudian kita kuadratkan 2x plus 3 kemudian dikuadratkan sama dengan 4 dikali 2x 8x 4 dikali 3 plus 12 min 4x dikali 2 8x min 6 dikali 2 min 12 per yang bawah itu pangkatnya tetap saja, tidak usah diubah-ubah, yang bawah biarkan saja, jadi 2x plus 3 kuadrat 8x dikurang 8x coret 12 min 12 min jadi 12 ditambah 12 sama dengan 24 per 2x plus 3 kedua. Sedangkan yang ditanya f aksen min 2 adalah f aksen min 2 adalah min 2 nya ini nanti kita substitusikan ke x di sini. Kenapa? Karena ini seperti f aksen x nya itu min 2, dapat kita jawab 24 per 2 dikali min 2 plus 3 kuadrat sama dengan 24 per 2 dikali min 2 min 4 plus 3 42 sama dengan 24 per min 4 plus 3 sama dengan min 1. Min 1 kita kuadratkan sama dengan 1. 24 bagi 1 sama dengan 24. Ini dia hasilnya. Jadi nilai f aksen min 2 adalah 24. Kemudian kita keluarkan dari integral 3 dikali 4x pangkat 3 U5. Rumus dari integral itu AXN sama dengan A per N plus 1 N plus 1. Ini rumus dari integral. Jadi U5 ini bisa kita tulis 1 per 5 ditambah 1 6 di sini juga U6 dikali
do x di sini adalah 1/4x pangkat 3 do u. 1/4x pangkat 3 do u. Kemudian kita lihat di sini ada yang bisa dicoret, yaitu 4x pangkat 3 dengan 4x pangkat 3. Kita coret. Hasilnya 3 dikali 1/6 u6 dikali do u. Kenapa dikali do u? Karena 1 dikali do u sama dengan 3 dibagi 6, coret, hasilnya setengah. Jadi setengah u6 dikali do u sama dengan setengah 1/2 u6. Kita lihat di sini, u-nya tadi itu kan x pangkat 4 min 1. Kita tulis x pangkat 4 min 1 pangkat 6-nya jangan lupa. Kemudian do u ini plus c. Jadi inilah jawabannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.